Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan gue Windy Muhammad di channel Windy Muhammad. Karena kemarin gue baru banget nonton film Morbius. Nah, di luaran sana yang baru nonton film Morbius ini banyak banget kritikan. Ya, kritikan dari kritikus film dan beberapa netizen juga mengkritik film ini. Katanya kurang bagus lah, CGI-nya jelek lah, dan lain-lain. Tapi gue punya pandangan yang berbeda. Oke guys, sebelum lo tonton lengkap video ini, gue kasih warning buat kalian karena ini spoiler alert ya. Jadi gue bakal bahas sedikit tentang alur ceritanya. Jadi buat yang gak mau kena spoiler ya segera tutup video ini dan nanti bisa kembali lagi ya setelah lo nonton film Morbius di bioskop. Oke guys, gue mau review film Morbius, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share di channel. Oke, review film Morbius. Check this out. Oke guys, ya Morbius. Oke, gokil. Ini film sebenarnya salah satu film yang terdampak pandemi ya. Seharusnya ini film rilis di tahun 2020 ya. Tapi karena pandemi, film ini akhirnya baru dirilis kemarin nih ya di April 2022. Ya, jadi kita udah hampir nunggu 2 tahun nih film buat kita tonton ya, karena penasaran juga karena di bocoran-bocoran leaknya ada yang ngeliatin si Morbius ini dengan di belakangnya itu ada Spider-Man ya, apa tuh coretan Spider-Man ya di tembok. Coretan Spider-Man ini cuman Spider-Man-nya Spider-Man yang pertama, maksud gua Spider-Man-nya Tobey. Nah, jadi banyak ada pertanyaan juga apakah Spider-Tobey itu ada di film Morbius ya. Sementara Tobey kemarin kan memang sudah tidak, ya ibaratnya udah hampir pensiun lah, tidak main lagi ya di Spider-Man. Nah, yang main Spider-Man sekarang kan Tom Holland. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu loh. Apakah bakal main lagi apa segala macam. Tapi ya semuanya terjawab ya. Semuanya terjawab di filmnya No Way Home, Spider-Man ya. Nah, dari film No Way Home ini akhirnya banyak banget teori-teori yang bakal tercipta ya, karena multiverse itu udah bener-bener real nih sekarang ya di fase 4-nya film Marvel ini ya, setelah dari Endgame itu kita tahu MCU itu masuk ke fase 4. Nah, sebelum adanya No Way Home kemarin, nah ini juga ada kerjasama antara Sony dan Marvel ya, karena tarik-tarikan superhero nih ya, hak cipta segala macam, sampai pada akhirnya mereka punya kesepakatan, dan kesepakatan itu benar-benar muasin penggemarnya ya. Buat teman-teman yang ngikutin film Marvel ya, ngikutin gimana perjalanannya, ini ceritanya semakin complicated dan semakin seru banget buat diikutin. Dan secara garis besar film Morbius ini kalau untuk Marvel mania mungkin ada kekecewaan ya, mungkin kalau di luar sana lihat wah gue kecewa dengan film Morbius, mungkin salah satunya adalah ekspektasi mereka yang terlalu berlebihan, karena berpikir mungkin di film Morbius ini ada Spider-Man-nya Tobey gitu, terus akan ada ya mungkin ada superhero lainnya, karena kita tahu untuk film Morbius ini digarap oleh Sony ya, dan kemarin di No Way Home superhero Sony ya, terutama Spider-Man itu masuk ke MCU nih ya, ke universe-nya Marvel. Jadi ini adalah sebenarnya hasil kerjasama antara kedua perusahaan besar ini gitu loh. Nah, apa yang mau diciptakan kedua perusahaan film terbesar ini ya inilah karya-karyanya yang kita ciptakan. Oke, balik lagi ke film Marvel yang satu ini. Nah, ini digarap oleh Columbia Pictures ya, atau Sony. Morbius ini itu tadi kenapa banyak yang kecewa, mungkin karena terlalu ekspektasi yang berlebihan, itu satu kalau menurut gua.
Terus kalau kita tidak melihat cerita dari film-film Marvel sebelumnya, ya ini fine-fine aja sih sebenarnya filmnya. Tapi ya mungkin dari ceritanya ya standar, biasa aja ya ceritanya, ya ketebak juga. Ya. Di credit scene juga nunjukin gairah Marvel ini ya, nonton film Marvel ingin jadi selalu penasaran. Ini yang gue bahas dari video sebelumnya. Inilah perbedaan dari film Marvel dan film DC ya. Kalau film Marvel ini bisa bikin orang terus penasaran, makanya setiap film Marvel nonton ya, karena ceritanya ya terus bikin orang penasaran karena ceritanya semuanya bersambung dan semuanya berkesinambungan gitu loh, antara cerita yang film A dan film B. Oh ternyata nyambung ya ke sini, ternyata ke sini, arahnya ke sini, kayak begitu. Nah di DC itu belum ke situ kalau menurut gua ya, belum bisa bikin film-film yang bisa berkesinambungan seperti ini. The Batman aja dia menyatakan dengan tegas, sutradaranya ini film solonya The Batman, jadi hanya ada trilogi film The Batman, itu aja, just it. Nggak ada superhero lainnya, Wonder Woman itu nggak ada, Superman juga nggak ada ya. Jadi nggak bikin penasaran seperti Marvel. Oke, Morbius. Gue ceritakan sedikit alur ceritanya. Nah, si Michael Morbius ya, ini seorang dokter ya. Dia adalah ahli biologi kimia. Jadi dia ini punya penyakit bawaan dari kecil. Nah, penyakit bawaan ini ya yang membuat dirinya lumpuh, harus menggunakan tongkat. Jadi kemana-mana dia harus pakai tongkat. Dan pada saat dia kecil dia punya teman yang dia panggil dengan Milo ya. Yang nama aslinya itu Lucian. Ya, Lucian ini diberi nama oleh Michael Morbius sebagai Milo karena sebelumnya yang tinggal bersama Michael Morbius ini bernama Milo, begitu ceritanya. Nah, mereka berteman, berkawan, sampai pada akhirnya Morbius ini menyelamatkan si Milo ya, karena dia tiba-tiba sakit, diselamatkan oleh Morbius. Dan pengasuhnya ini merasa Morbius punya bakat sampai akhirnya dia disekolahkan sampai dia pada umur 19 tahun Morbius mendapatkan gelar doktor ya. Umur 19 tahun bro, jadi masih muda, dia sudah berprestasi, dapetin anugerah Nobel di mana-mana. Intinya dia berprestasi lah si Morbius ini. Nah, di tengah perjalanannya ya dia selalu meneliti dan mencari obat untuk penyakitnya yang dia alami, karena Morbiusnya memiliki penyakit yang sama dengan si Milo ini dan beberapa rekannya. Jadi dia tuh tinggal di sebuah tempat yang memelihara orang-orang yang memiliki penyakit seperti Morbius ini gitu loh. Sedikit kelumpuhan gitu ya, tidak bisa berjalan, jadi harus pakai tongkat kalau misalnya jalan. Nah, dia terus meneliti sampai mencari obatnya, pergi ke Costa Rica buat nyari kelelawar nih. Ya, dia ngumpulin ke kelelawar yang banyak, dia melakukan uji coba ke tikus dan akhirnya berhasil melakukan uji coba tikus tersebut, dan akhirnya dia melakukan uji coba itu kepada dirinya sendiri. Nah, tapi karena ini masih ilegal, jadi dia tidak bisa melakukan di tempat laboratorium yang selama ini dia meneliti. Dia akhirnya pergi ke perairan internasional yang dirasa aman untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, sampai pada akhirnya dia coba ke dirinya dia, obatnya itu, dan ternyata itu berhasil ya. Tapi si Morbius ini ngerasa selalu kehausan akan darah, jadi dia pengen makan darah manusia terus gitu loh. Sampai pada akhirnya ketika percobaan pertama itu, semua yang berada di kapal itu, karena dia uji cobanya di perairan internasional ya, yang ada di kapal itu dia makan habis darahnya, jadi pada mati semua tuh yang ada di kapal itu gitu. Tapi akhirnya dia kasih tahu pihak berwajib kalau misalnya ada pembunuhan di situ dan dia kabur. Dia yang merasa tubuhnya menjadi normal, gagah dan tidak seperti biasanya, dan dia merasa mempunyai kekuatan ya, termasuk echolocation yang dipunyai oleh kelelawar gitu. Jadi
dia bisa mendengar jarak jauh juga kayak gitu, dan sampai akhirnya dia menyadari kalau dia punya kekuatan super yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Jadi obat itu bukan saja menyembuhkan dia, tapi dia memiliki kekuatan super. Nah, di tengah keberhasilannya dia, jadi dia punya temen cewek nih yang namanya Martin ya. Nah, teman cewek ini yang nemenin dia selama dia melakukan penelitian ini. Jadi waktu pas di perairan internasional pun dia ditemani oleh Martin. Cuman Martin ini sayangnya dia pingsan ketika Morbius ini berubah menjadi vampir ya. Dia berubah dan dia kehilangan kesadaran yang membuat kematian para orang-orang di kapal itu, tapi tidak dengan Martin. Jadi Martin ini selamat. Jadi dia hanya setengah sadar, tidak menghabisi si Martin ini gitu loh. Nah, akhirnya dia balik lagi ke New York ya. Lalu diselidiki oleh FBI yang sudah mencurigai bahwa ini adalah kelakuannya Dr. Morbius, karena Dr. Morbius selama karirnya itu memang mencari dan meneliti bagaimana dia bisa menemukan obat ini gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi si Morbius ini sudah dicurigai, akhirnya ditangkap FBI. Meskipun sebelumnya dia coba meloloskan diri, tapi berhasil juga nih sama polisi FBI untuk ditahan ya. Ketika dia ditahan, datanglah seorang pengacara. Nah, pengacara itu ternyata Milo. Nah, sebelumnya dia bertemu dengan Milo dan menceritakan kepada Milo tentang penelitiannya, karena penelitian yang dilakukan selama ini itu didanai juga oleh Milo. Nah, Milo ini temannya ini sebagai pendana besar ya, investor lah buat si Morbius ini. Jadi apapun yang dilakukan oleh Morbius ini disupport terus sama temennya gitu, sama si Milo ini gitu. Karena Milo juga pengen ngerasain sembuh gitu, pengen gak mau cacat terus kayak begini gitu. Jadi karena Milo ini yang punya duit, jadi dia nge-support si Morbius. Nah, dari hasil penelitian itu, Morbius menceritakanlah ke si Milo ini. Tapi Morbius ini bilang gitu, obat ini belum siap dikonsumsi oleh Milo atau siapapun, belum selesai ibaratnya. Karena ini bisa berbahaya ya. Karena yang dia menceritakan kalau misalnya ketika dia mengkonsumsi obat ini, dia akan selalu haus darah manusia, dia harus mengkonsumsi darah manusia, dan itu setiap 6 jam sekali dia harus mengkonsumsi darah manusia, dan dia nggak bisa memberikan ini ke Milo karena takut disalahgunakan, karena dia juga sedang mencoba mengontrol diri dia agar tidak melakukan hal itu gitu. Nah, ini sosok Morbius ini kan villain sebenarnya, dia adalah musuhnya si Spider-Man kalau di komiknya ya kita baca tuh. Tapi kalau misalnya di sini karena jadi antihero, jadi superhero tapi yang jahat ya. Tapi sebenarnya dia nggak jahat gitu loh, karena dia nggak mau ngebunuh orang ya. Beda dengan si Milo ini. Nah, Milo ini setelah diceritakan malah dia ngerasa ya, intinya dia nggak masalah gitu untuk makan darah orang segala macam, itu nggak masalah gitu. Nah, balik lagi ke setelah pertemuan itu mereka sedikit ada perkelahian, dia nggak mau, tetap si Morbius ini nggak mau obat itu dikasihin ke Milo. Morbius tertangkap di penjara. Nah, ini Milo datang sebagai pengacara. Ternyata si Milo ini udah mengkonsumsi obat yang dibuat oleh si Morbius gitu. Jadi dia udah nggak pincang lagi, dia sama kuatnya kayak Morbius. Nah, sampai di situ ya akhirnya terjadilah pertikaian antara si Milo dan Morbius ya. Nah, terjadi pertikaian, pro kontra segala macam. Morbius sempat melarikan diri, menghindari dari kejaran si Milo ya, karena dia nggak mau menyakiti Milo. Sampai pada akhirnya mereka ya harus terjadi perkelahian yang hebat, dan kita bisa tebak siapa yang kalah ya nggak? Milo. Nah, sahabat sendiri akhirnya dia mengalahkan sahabatnya sendiri sampai sahabatnya meninggal ya, mati di tangan si
Morbius kayak begitu. Jadi kalau dari alur ceritanya ini mirip-mirip ya, hampir mirip mungkin dengan apa ya, kalau menurut gue sih ceritanya lebih menarik Venom gitu loh, kalau menarik antihero kayak begitu. Kalau Venom itu cuman memang kelemahan Marvel itu ketika buat film yang sebenarnya kan film serem ini ya, Morbius itu film serem gitu. Kalau mungkin kalau dibawa sama DC ini bakal lebih serem. Sama halnya Venom itu film serem gitu sebenarnya, cuman karena yang bawanya Marvel kok jadi enjoy gitu nontonnya. Begitu juga sama Morbius ini filmnya ya film horor juga, tapi ketika dibawain sama Sony dan ini dari Marvel, horor itu hilang dan ya jadi kesannya kayak biasa aja. Morbius ini diperani oleh Jared Leto ya. Jared Leto ini juga pernah main di DC ya, jadi Joker. Ya, sekarang dia mainin Morbius. Perannya juga oke. Menurut gua dia bisa udah maksimal memerankan seorang Morbius vampir ya. Tapi memang kemasannya ya kurang DC banget, bisa bilang kayak begitu. Kalau DC pasti The Batman aja dibikin dark gitu, tapi kalau Morbius ini kurang dark gitu. Tapi tetap bisa dibikin enjoy. Terus kalau menurut gue CGI-nya itu kelihatannya jelek apa segalanya, kalau gue nggak ngelihat sih. Ya kalau menurut gue, kalau ya teman-teman kalau yang udah nonton nih kan ngelihat CGI-nya kayak pecah-pecah begitu ya, dia pecah-pecah begitu ya. Memang kalau menurut gue itu sebagai menggambarkan dari penglihatan si Morbius itu gitu, karena matanya juga kan sedikit pecah gitu ketika dia kumat jadi vampir tuh, matanya pecah, dan ya itu nunjukin pecahnya pergerakan orang gitu loh. Makanya kalau yang lari apa segala macam ya kelihatannya pecah, kan itu bukan masalah CGI ya kalau menurut gue ya. Jadi memang sengaja pengen nggambarinnya kayak begitu gitu. Ya itu malah jadi ciri khas gitu, ciri khas ketika dia berkelahi dengan slow motionnya itu juga nggak ketinggalan zaman. Keren, gaya-gaya slow motion itu masih oke juga gitu. Sih memang ceritanya ya standar ya, nggak ada yang ya bisa ditebak lah ceritanya nih arahnya kemana gitu loh. Tapi kalau dari yang lain-lainnya oke sih, film ini bagus, masih bagus menurut gua ya. Nah kalau udah dikasih skor ya 7.5 dari 10. Jadi oke, masih oke. Dan yang lebih menariknya kalau menurut gua sebagai pengikut Marvel itu ya justru di ending story-nya itu apa? Credit scene ya. Di credit scene ini bikin wih, sialan film Marvel pengen nonton lagi gitu. Dan pada credit scene itu munculnya Michael Keaton ya sebagai Vulture. Ada di filmnya Homecoming ya, dia ada di film Homecoming melawan langsung dengan Spider-Man ya. Cuman pada waktu itu Spider-Man juga sempat dibantu sama Iron Man tuh ya pada saat perkelahiannya melawan Vulture. Dan tiba-tiba di credit scene-nya ini ada berita yang memberitakan bahwa ada seseorang yang tiba-tiba muncul di penjara ya, dan langit juga tampak seperti kalau teman-teman udah nonton No Way Home ketika Doctor Strange lagi memperbaiki agar tidak masuknya orang-orang ke universe-nya dia. Nah itu terjadi lagi guys, itu terjadi lagi di akhir film. Jadi dilihatin sekilas tentang pecahan garis waktu itu sampai akhirnya Vulture masuk ke universe-nya Morbius. Dan di pagi hari keesokannya Morbius bertemu dengan si Vulture ini di suatu tempat. Dan ini yang bikin pertanyaan juga gitu. Vulture mengajak ke Morbius untuk melawan Spider-Man. Jadi dia ngajak kerjasama, yuk kita ngelawan Spider-Man kayak gitu. Dan selain itu credit scene yang menarik itu dari hidupnya kembali Martin. Nah Martin ini ya si kekasihnya dari Dr. Morbius ya. Nah dia sempat dicium oleh Morbius pada di akhir cerita di tengah-tengah pertarungan melawan Milo. Morbius mengira ketika dia menggigit si Martin ini, Martin bisa hidup sebagai vampir. Ternyata dia melihat si Martin ini malah mati. Jadi dia marah, dia melawan si Milo gitu. Karena si Martin ini disiksa sama si Milo gitu. Nah itulah sebelum si Milo dikalahkan oleh Morbius. Tapi di credit scene dilihat bahwa si Martin ini
hidup lagi guys, hidup sebagai vampir. Nah kalau gue lihat ya, film Morbius ini justru adalah pintu gerbang dari munculnya peran-peran baru karakter Marvel ya. Jadi ini bentuk sebagai perkenalan gitu. Perkenalan nih, ada Morbius diperkenalkan lebih jauh lagi dan Sony yang ngegarapnya. Dan ini sih keren gitu. Jadi akan banyak cerita-cerita menarik ke depannya di universe-nya Sony maupun universe-nya Marvel. Karena ketika mereka kerjasama, karakter yang di Sony ini bisa ke Marvel, yang di Marvel bisa ke Sony gitu. Enaknya begitu gitu. Nah ini kan teka-teki nanti Spider-Man mana nih yang bakal bertemu dengan Morbius, kan itu seru juga. Sementara selama ini Tom Holland ini masih milik Marvel, murni Marvel gitu kan. Kalau ini dibawain Sony ya artinya harus ada perjanjian lagi tuh, jadi bisa muncul di universe-nya Sony. Tapi kalau secara teori dengan konsep multiverse ini semuanya itu memungkinkan ya, semuanya bisa jadi duit ya dari perusahaan-perusahaan ini gitu. Jadi ya itulah canggihnya di fase keempat ini ya, konsep multiverse membuat semuanya bisa jadi mungkin ya. Mungkin juga nanti kalau bisa superhero DC ketemu sama superhero dari Marvel ya kan, Batman ketemu Iron Man, itu mungkin bisa terjadi gitu suatu saat nanti. Kita nggak tahu ya, tergantung negosiasi di perusahaan-perusahaan di atas yang bikin superhero ini ya. Pertanyaannya adalah kapan nih Indonesia nih ya. Meskipun gue udah tahu udah ada film kayak Gundala, itu kan udah ada. Ini tinggal ayo, kalau ini gue tunggu filmnya juga gitu, film-film superhero dari Indonesia buat berkembang, karena sudah ada. Mungkin next time kita bahas ya tentang ya film superhero dari Indonesia. Oke, kalau untuk Morbius ini gue kasih tadi nilainya 7.5 ya dari 10. Rekomendasi banget buat kamu yang mau nonton tentang Morbius ya. Dan ini bikin kita makin asik ngikutin pahlawan-pahlawan super dari Marvel yang udah kerja sama Sony nih ya. Siapa karakter-karakternya, kedepannya bakal ada Blade, katanya kan Blade nanti di film Blade itu tahun depan si Morbius bakal muncul nih katanya ya kan. Nah ini jadi inilah kekuatan film Marvel ya menurut gua. Jadi orang bakal penasaran, jadi nggak hanya penasaran dengan satu sosok, tapi di satu film bisa ada 2 sosok atau 3 sosok. Apalagi Multiverse Madness nih, ada gila, gue nggak sabar buat nonton. Oke, itu dia ya review tentang film Morbius. Buat yang udah nonton dan punya pendapat tersendiri, silahkan komen, karena gue bukan kritikus film juga, gue hanya penikmat film Marvel atau film apapun itu ya. Gue hanya penikmat dan gue bukan ahlinya yang bisa menganalisa sebuah film. Jadi boleh bagi yang punya pendapat berbeda dengan gue, silahkan komen di bawah, atau ada pendukungnya DC gitu yang marah-marah karena gue terlalu Marvel banget, silahkan, nggak apa-apa di bawah ya. Oke, kayak gitu kita sudahi videonya sampai sini, semoga bermanfaat. Salam sukses dari gue Windy Muhammad, Cayo.